menjadi tempat peredaran narkoba. Polisi kemudian menangkap 2 orang yang diduga sebagai pengedar narkoba, serta menyita 2 pucuk samurai, 2 gram sabu, dan beberapa alat hisap sabu atau bong. Kita amankan dia pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti bong. Kita sinyalir dan kita duga bahwa mungkin dia sudah memakai narkoba tersebut. Dan bisa kita katakan dia mungkin pemakai, bisa juga dia sebagai pengedar. Kedua orang yang ditangkap dan sejumlah barang bukti kemudian dibawa ke Mapolsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Dan hingga kini pemirsa, garis polisi masih terpasang di rumah Riko, bandar narkoba yang ditembak mati petugas dalam penyergapan di Jalan Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat kemarin. Riko diduga terlibat dalam penganiayaan yang menewaskan Bribka Taufik Hidayat. Garis polisi masih terpasang di rumah Riko, bandar narkoba yang ditembak mati petugas kemarin. Riko merupakan salah satu pelaku penyerangan terhadap Bribka Taufik yang tewas dalam upaya pemberantasan narkoba di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Meskipun rumah masih dipasangi garis polisi, namun aktivitas keluarga Riko masih berjalan seperti biasa. Hari ini keluarga besar Riko berkumpul di rumah tersebut. Baju merah gitu. Pengumuman kepada warga masyarakat yang di sekitar ada jalan ini supaya keluar dulu, menjauh dari lokasi. Yang keluar termasuk yang dalam rumah. Termasuk yang ada di dalam rumah. Riko supaya menyerahkan diri kepada kepolisian. Sebelumnya pada Jumat sore, baku tembak tak terelakkan saat kepolisian berusaha menangkap Riko di sebuah rumah di Jalan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Saat polisi hendak menyergap, Riko melakukan perlawanan dengan menembaki aparat kepolisian. Senjata masukin nomor senjata. Ya keluar dulu. Riko akhirnya harus dilumpuhkan dengan semburan timah panas lantaran tidak mau menyerah kepada aparat kepolisian. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pencarian terhadap pelaku lain yang terlibat dalam penganiayaan yang menewaskan Bribka Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Maya Rahma, Dwi Kustantio, Yoga Kuspratomo, TV One, mengabarkan. Adapun jenazah Riko, bandar narkoba yang ditembak mati oleh pihak kepolisian kemarin siang tadi telah dibawa oleh pihak keluarga dari Rumah Sakit Polri. Rencananya jenazah Riko akan disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka di Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat sebelum dimakamkan di Ambon. Sementara itu pihak keluarga mengaku selama ini tak pernah mengetahui keterlibatan Riko dengan narkoba. Kalau belakangan saya nggak tahu ya. Karena belakangan ini agak sedikit jarang pulang ke rumah. Ya. Terus pikirannya agak terganggu. Ya gimana ya, kalau depan kita kan kita nggak tahu kadang-kadang dia. Kalau di belakang kita, kalau saya tahu juga dia terlibat yang di Berlan, pasti saya udah marahin, pasti saya udah kasih tahu gitu. Saya juga baru tahu kemarin tuh. Kalau nggak dikasih tahu sama polisi nggak tahu, karena dia biasa-biasa aja gitu. Dan pemirsa, tersangka penyerangan polisi Riko Patikasih disergap polisi dan tertembak. Menurut keluarga, Riko merupakan sosok yang kerap berkelahi dan dekat dengan narkoba. Riko Patikasih, tersangka penyerangan polisi, disergap dan tertembak hingga tewas kemarin sore di kediaman mertuanya di Jalan Nakula, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Riko merupakan salah satu dari 12 tersangka yang melakukan penyerangan dan penganiayaan terhadap Ibtu Haryadi Prabowo dan Bribka Taufik
pada saat penggerebekan gembong narkoba di Matraman Senin lalu. Keluarga dan para tetangga mengaku terkejut dengan kejadian kemarin. Niki, tetangga Riko, menyatakan tidak terlalu mengenal sosok Riko karena hampir tidak pernah berinteraksi dengan tetangga. Riko dan istrinya tinggal di rumah mertuanya sejak 12 tahun lalu. Ia memiliki anak berusia 12 tahun. Menurut beberapa kerabat, Riko tidak punya pekerjaan tetap. Seringkali beraktivitas di luar rumah dan beberapa kali masuk penjara karena kasus narkoba, pemerasan, dan penodongan. Cuman ngobrol, kalau dia mau keluar gitu, Tante Ica saya keluar dulu, hati-hati, dia bilang gitu. Dia bilang ya deh. Riko sering keluar rumah ya, Oma? Jarang ada di rumah. Pekerjaannya Pak Riko sebagai apa sih? Aventurir lah. Nggak ada kerjaan sih. Kalau saya bilang dia emang kalau di rumah dia pendiam ya, nggak kebanyakan ngomong gitu. Tapi kalau di luar saya kurang tahu ya. Emang dia orangnya pemberani gitu. Selain itu mungkin Bu, kepribadian dia yang lain yang mungkin Ibu sempat amati. Oh ya, dia orangnya keras juga, orangnya apa sih namanya kayak brutal gitu. Kita taunya dia cuma selalu kalau berantem selalu parang doang ya. Tapi kalau soal tembakan kita sekeluarga nggak ada yang tahu. Oh iya, benar. Berapa kali? Aduh, aku nggak tahu juga dia mungkin karena dia sebelum tinggal sini juga udah pernah, tapi kita nggak tahu juga keluar masuk gitu. Ya penyebabnya itulah narkoba sama kriminal di luar gitu, soal penodongan gitu-gituan. Dia di sini ada sekali 10 tahun lebih, 12 tahun lebih gitu. Daerah sini ya. Jenazah Riko Patikasih, tersangka penyerangan polisi, telah tiba di rumah duka di Jalan Nakula, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat siang tadi. Jenazah dibawa dengan ambulans dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selanjutnya jenazah akan diterbangkan ke Ambon untuk dimakamkan di kampung halaman Riko. Dari Jakarta, Maya Rahma, Dwi Kustantio, TV One mengabarkan. Sementara itu, nama Ade Badak mencuat setelah insiden pengeroyokan polisi dalam penggerebekan narkoba di Jakarta Timur. Ade Badak dikenal kejam dan ia dianggap polisi sebagai aktor pengeroyokan hingga meninggalnya petugas. Petualangan Ade Badak di dunia narkoba berakhir sudah. 3 peluru dari petugas gabungan Polres Metro Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya menembus dadanya. Ade Wijaya alias Ade Badak merupakan sosok yang paling dicari setelah insiden pengeroyokan polisi dalam penggerebekan narkoba di kawasan Jalan Slamet Riyadi, Jakarta Timur. Polisi mengungkapkan Ade Badak merupakan pelaku utama dalam pengeroyokan polisi hari Senin lalu. Setelah luka parah ditinggal akhirnya yang bersangkutan, Ade Badak saya langsung masuk ke rumah Mami Yola, mengejar daripada almarhum Topik, Patrick, kemudian 2 informan. Nah inilah yang menyebabkan ya kami menjadi target utama adalah Ade Badak karena dialah yang memimpin pada saat itu. Menurut warga, Ade Badak bukanlah warga asli kawasan Berlan. Keberadaannya juga dianggap warga kerap membuat resah. Di media bahwa yang bernamakan Ade Badak itu, saya wanti-wanti kalau dia masuk ke tempat saya suruh mengusir oleh warga. Kalau lihat dia, usir keluar. Nama Ade Badak belakangan mencuat setelah diburu polisi. Ia merupakan kaki tangan Mama Yola, bandar narkoba yang rumahnya digerebek hingga terjadi pengeroyokan anggota polisi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, hingga saat ini polisi terus mengejar tersangka pelaku pengeroyokan terhadap polisi ketika melakukan penggerebekan narkoba di kawasan Berlan, Jakarta Timur. 2 orang tersangka tewas ketika polisi berusaha untuk melakukan penangkapan. Ini maju! Yang dia nembak, tim itu nembak. Gak apa-apa, ayo. Terus timbang terus. Ya, agungan tak waspada, cari perlindungan. Baku tembak antara polisi dan salah satu tersangka pelaku pengeroyokan terjadi di kawasan Jalan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat.
Dalam proses penangkapan ini, polisi mendapatkan perlawanan dari salah satu pelaku penyerangan terhadap almarhum Bribka Taufik Hidayat di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Tidak berapa lama kemudian, polisi akhirnya berhasil melumpuhkan Riko. Satu hari sebelumnya, polisi juga berhasil menindak tegas pelaku pembacokan almarhum Bribka Taufik, Ade Badak. Petugas terpaksa melepaskan tembakan karena tersangka melakukan perlawanan ketika akan ditangkap. Sekitar Lejen Sutoyo, dekat tenda biru itu, ya, pelaku tahu dan ternyata tidak ketemu pelaku yang lain. Pelaku tahu dibututi polisi, ya. Dikejar, sempat kena satu peluru, kemudian dia malah berbalik melawan anggota. Saat itu yang mengejar 2 orang, ya. Nah, karena melawan dengan membawa senjata tajam, kami tahu resiko yang dihadapi, ya. Resiko yang dihadapi adalah anggota terancam, maka terpaksa dilakukan tindakan tegas terhadap yang bersangkutan. Saat ini, polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap 10 orang tersangka yang sudah diketahui identitasnya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri menyatakan kondisi Golkar saat ini membutuhkan metode penyelesaian luar biasa. Seperti apa metode tersebut akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.